Super Review di sini kita akan bahas beberapa hal menarik terkait Sanji, Kizaru, dan tentu saja Ancient Weapon Uranus. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Di mana terdapat satu Ancient Weapon lagi yang belum terungkap, di mana terdapat 3 Ancient Weapon yang menyandang nama dewa, yang juga itu adalah planet terujung di dunia kita. Di mana yang pertama adalah Pluton, dan dulu adalah planet Pluto, lalu yang kedua adalah Poseidon atau planet Neptunus, dan yang ketiga adalah Uranus. Untuk Pluton sudah cukup jelas lah ya, jika dia adalah sebuah kapal, dan karena Pluton juga merepresentasikan dari underworld, maka lokasinya pun berada di kedalaman tanah dari Wano Kuni. Lalu yang kedua adalah Poseidon, yang berarti lautan yang sama persis juga dengan kemampuan yang dimiliki oleh sang ratu dari seorang duyung alias Shirahoshi. Dimana kemampuan utamanya sejauh ini dia dapat mengontrol Seeking yang besar sekali. Dan terakhir adalah Uranus, yang jika diartikan Uranus ini bisa jadi Zeus atau mungkin dewa langit, maka akan ada hubungan dengan perlangitan yang menghubungkan hal ini dengan Mother Flame. Nah, sadar atau tidak, 3 hal tadi juga merepresentasikan 3 komandan dari topi jerami, mulai dari underworld atau neraka di mana dia adalah Zoro. Lalu untuk lautan jelaslah Jinbei, dan untuk langit pun ada seseorang lagi yang memang cukup sering bertarung di daerah langit. Dan tentu saja dia adalah Vinsmoke Sanji. Jadi ada hubungan apa sajakah di antara semua hal tadi? Nah, pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, kita akan mulai dari Sanji yang sering Oda hubungkan dengan tema langit atau luar angkasa. Yang sadar atau tidak, hal-hal berbau luar angkasa sering berhubungan dengan Sanji, seperti cover request baru-baru ini ketika Sanji mengajak Nami melihat bintang-bintang. Lalu juga ada momen saat Sanji sedang melihat keluar angkasa dan ada buku yang bertuliskan UFO di buku tersebut. Yang lagi-lagi sebenarnya kalau kita lihat semua hal yang berhubungan dengan Sanji banyak yang berhubungan dengan luar angkasa atau space ini. Yang bahkan itu pun ketika Sanji masih kecil, dimana di chapter 841 kita lihat Reiju dia menunjuk ke sebuah kapal yang sadar atau tidak itu adalah kapal yang sama ketika kita melihat flashback Sanji di chapter 56, dan nama kapal tersebut adalah, ya benar, di orbit, yang bukan lagi-lagi nama yang berhubungan dengan luar angkasa. Nama-nama serangan yang Sanji gunakan pun ketika dia sudah mengawakeningkan kemampuannya cukup berubah menjadi nama-nama luar angkasa seperti Shooting Star, Sobaki, atau mungkin hal-hal yang dikatakan terkait tidak boleh menendang wanita sejak zaman dinosaurus. Yang bukankah kita juga tahu di sejarahnya kalau dinosaurus dulu menghilang ketika terkena sebuah meteor. Yang bahkan jurus Sanji yang dia gunakan cukup mirip seperti jatuhnya meteor, dan juga satu jurus yang sering dia gunakan untuk terbang yaitu Gepo, yang bukankah Gepo itu berarti langkah bulan, yang lagi-lagi semuanya berhubungan dengan luar angkasa. Nah, dimana kunci untuk mengetahui hal-hal signifikan seperti tadi akan kita temukan dari Line X Factor, yang bahkan Yonji berkata dengan sebutan yang sangat mantap yaitu A Step into the Realm of Godhood, yang wah ini dalam banget. Pantas pasca itu penelitian Vegapunk sangat cepat sekali, seperti penemuan buah iblis buatan, lalu juga pembuatan cloning dan sebagainya. Itu diciptakan pasca mereka menemukan sesuatu tentang Line X Factor tersebut. Jadi apakah hubungan itu semua dengan luar angkasa? Ya, kalau kalian sadar juga hal simple di mana DNA kita di dalam tubuh kita ini semuanya dinamakan dari hal-hal yang ditemukan oleh bintang. Yang bahkan mega teori lama kita pun terkonfirmasi jika Sanji ini ada hubungan dengan hasil eksperimen, terutama ketika dia mengawakeningkan exoskeletonnya saat melawan Queen. Dan tidak jauh lagi, Queen juga berkata bahwa apakah kau Lunarian karena bisa menciptakan api. Tapi ya, Sanji ini selalu mengelak dan tidak mau kan dia untuk menjadi makhluk-makhluk aneh seperti saudaranya. Jadi dari modelan awakening di tubuhnya saja, bukankah itu sudah seperti buah iblis? Dimana bahkan Oda pun beberapa kali menghubungkan Sanji terkait alisnya, yang dia pun menjawab sambil marah dan berkata, "Hei, kau duduk. Dimana spiral itu adalah bagaimana matahari, bumi, dan bulan bekerja.
Mereka berevolusi memutar yang kita pun tahu mereka berputar pada orbitnya. Bahkan Oda pun bilang kalau semua berhenti maka bumi kita dalam keadaan bahaya. Jadi alis Sanji yang berbentuk spiral ini sama kuatnya dengan sirkular energi yang Oda katakan. Yang bahkan ada lanjutannya di SBS chapter 436 di mana ada yang bertanya terkait kenapa sih pola dari buah iblis harus berbentuk spiral seperti itu. Tetapi Oda menjawab dengan menghubungkan lagi-lagi ke Sanji kita dengan berkata, ya terkadang saya juga bertanya-tanya sih apakah Sanji sendiri adalah buah iblis. Nah itulah yang tadi kita bilang kenapa saya yakin jika modifikasi genetik dari Sanji ini terutama dari line X Factor untuk perubahan kemampuan yang dimiliki oleh para Finsmoke. Contohlah Niji, dia dapat menciptakan elektro atau peti dari tubuhnya yang mirip seperti ras dari Ming, dan Sanji mengeluarkan api yang lagi-lagi seperti ras Lunarian. Yang kalau kalian sadar juga orang tua dari Sanji ini alisnya tidak ada yang berputar loh, kecuali anak-anaknya saja yang murni itu kemungkinan besar karena mutasi DNA yang diuji oleh Judge kepada anaknya tersebut. Yang apakah nanti di Awakening dari serangan-serangan Sanji akan bertemakan planet, dimana kalau hal yang bertema luar angkasa seperti ini bukankah akan sangat-sangat berhubungan sekali dengan tidak lain dan tidak bukan dia adalah Gorosei. Nah, apakah ini akan bertepatan dengan saat ini di Pulau Egghead yang juga ada seorang Gorosei di pulau ini, di mana Sanji yang sangat terkenal dengan sabotasenya yang luar biasa, dan judul untuk bagian dari Egghead ini adalah The Sabotage of Saturn oleh Mr. Brains. Anjay. Di mana jika kalian ingat di Thriller Bark, Sanji pernah bilang kalau dia akan menjadi seseorang yang akan merepotkan dunia di masa depan. Apakah ini akan ada hubungan dengan dia yang langsung berhubungan kepada Gorosei di Arc Egghead? Karena tentu saja dia ini sudah tidak peduli mau dia Tenryubito Bitoke atau apapun, karena bahkan di Saboni Archipelago saja dia sudah sangat kesal dan bahkan ikut membantu kaptennya untuk menghajar petinggi dari dunia tersebut. Yang bahkan Nami kita lihat dia pun tidak peduli ketika Yok berkata hal seperti itu, yang pastinya Sanji juga akan melakukan hal yang sama. Dimana beberapa hal menarik yang bisa kita hubungkan adalah Saturn ini dikenal sebagai the defense science of Warrior God, yang apakah Warrior God di bidang sains ini akan berhadapan langsung dengan Warrior of Science yang wah bukankah sangat pas sekali. Lalu apakah nanti Sanji akan mengalahkan Saturn di Pulau Egghead ini? Dimana menurut saya untuk bagian ini memang terlalu jauh sih, tetapi ingat konteks dimana sabotase tadi Sanji hanya akan menyusup yang menjadi keahliannya sejak lama sekali dan kemampuan pintarnya yang luar biasa, dimana kemungkinan momen Enies Lobby yang dia mengacaukan banyaknya kapal perang akan bisa terjadi lagi di Pulau Egghead ini, dimana di sini bisa saja Sanji akan sampai ke lokasi Saturn di tengah kapal angkatan laut tersebut, karena bukankah Saturn sendiri pun berkata jangan sampai ada orang lain yang tahu tentang keberadaannya. Apakah lagi-lagi momen Mr. Prince dari Alabasta akan dimunculkan di bagian sini, dimana mungkin entah apakah Sanji akan berhubungan dengan Saturn melalui denen musik Kizaru yang ketika nanti bertarung mereka berhasil mencuri denen musik tersebut, atau bahkan Sanji sendirilah yang langsung masuk ke kapal perang tersebut. Mengingat Saturn juga dikenal sebagai dewa waktu, dan Sanji yang notabene space atau luar angkasa itu akan menjadi dua sisi dari mata koin lagi, yaitu space and time beradu bersama. Yang bukankah ini akan sangat menarik karena dia sangat lancang berani berhadapan dengan seorang Gorosei. Tetapi tentu saja sebelum terlalu jauh sampai ke Saturn, mereka harus melewati satu sosok yang sangat-sangat kuat sekali, dan itu Admiral Kizaru. Bagaimana nantinya Sanji akan melewati Kizaru ini? Ya jika dilihat dari gaya bertarung Kizaru, dia ini selalu sopan dengan bertanya dan santai saat pertarungan sebelumnya akan dimulai. Dimana dengan Kizaru yang sepertinya dia cukup dekat dengan Vegapunk, pasti Kizaru ini akan tahu betul terkait Sanji yang anak dari Finsmoke Judge. Dan apakah nanti Sanji akan dites dulu dengan pika-pika ke tubuhnya yang akan menjadi bukti bahwa awakening dari Sanji ternyata memiliki tubuh yang sangat kuat. Dan jika kita kembali ke Sanji lagi sebagai representasi dari luar angkasa barusan, dan dia yang ketat hubungannya dengan ras Lunarian, yang apakah jangan-jangan akan ada hubungan dengan Uranus. Jangan lupa Finsmoke ini dari kata-kata Judge sudah ada sejak leluhur sekali yang sangat lama. Tapi satu hal yang paling jelas adalah ada sebuah kisah terkenal di Not Blue sana terkait pahlawan Sora. Jadi pasti kisah ini sebenarnya sudah ada sejak lama sekali. Yang kita pun tahu Judge ini memiliki sebutan sebagai The Garuda, yang
menjadi simbol dari kerajaan Jerman juga. Yang lagi-lagi kita tahu Garuda adalah dewa langit, tentu saja akan ada hubungan dengan Uranus. Nah, lagi-lagi apakah kampung halaman Sanji yang entah utamanya di North Blue atau kerajaan Jerman ini akan sangat ketat dengan background dari Uranus? Ya, mungkin ini sedikit mengingat kembali ya, di mana komandan Luffy ini yaitu Jinbei dari Fishman, di mana ada ancient weapon yang bernama Poseidon. Lalu juga untuk Zoro yang leluhurnya ada dari Wano Kuni, di mana Wano Kuni adalah tempat penyimpanan dari Pluton, dan Sanji juga sebagai komandan dari topi jerami. Apakah kampung halamannya akan ada hubungan dengan Uranus? Coba tuliskan ya pendapat kalian terkait hal ini. Nah, di mana bahasan lebih lengkap terkait 3 komandan topi jerami yang merepresentasikan ancient weapon yang mungkin akan serupa dengan nakama Joy Boy di masa lalu pun sudah pernah saya bahas di satu mega teori singkat ini, di mana kalian bisa langsung ya klik kartu di atas kanan. Nah, serta ngomong-ngomong tentang Sanji, kami juga dari DNA Merchandise ada kaos spesial khusus untuk Babang Sanjay kita di Vinsmoke Sanji. Sangat cocok buat kalian yang sebenarnya wibu tapi nggak mau terlihat wibu, dan buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Kalian juga bisa menggunakan kode voucher yang saya sematkan untuk penonton setia channel YouTube di film ini saja dan mendapatkan potongan up to 40.000 yang wadaw, ini mantap sekali. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike jangan suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.